Sebutkan dua saja ciri dari orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama masih bulan Syawal ya ini Ibu. Jadi masih ya di Brunei 1 bulan ya. Jadi izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita ya di bulan Ramadan. Dan semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan tahun depan dalam kondisi yang lebih baik lagi. Sebelumnya saya mohon izin dulu nih sama para asatidzah. Saya disuruh ngisi nih Bu. Jadi ini saya hadir memenuhi tugas ya dari tetangga saya, Ibu Desi ya, sekaligus Ketua Salsabila hari ini untuk mengisi kajian dengan tema merajut harmoni dengan kesucian hati dan kesehatan mental. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya masuk ke materi, pernah suatu ketika ya lagi acara begini, tapi acaranya bareng bapak-bapak. Jadi yang ngisi Ustadz. Nah Ustadz itu memberikan satu pertanyaan, tapi bukan kuis THR ya, bukan kuis THR. Nah pertanyaannya itu sebutkan dua saja ciri dari orang yang bertakwa. Dua ciri orang yang bertakwa. Ada yang mau jawab? Bisa tidak? Nggak boleh ya. Dua ciri orang yang bertakwa. Iya. Menjalin silaturahmi sesama dengan baik. Oh, masya Allah. Menjalin silaturahmi dengan baik. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Bertaziah kepada saudaranya, masya Allah. Ada lagi? Katanya menjalankan, mendoakan dalam diamnya. Iya. Oh, ada yang mau jawab? Ya, silakan deh. Iya, masya Allah. Semuanya nggak ada yang salah ya. Cuman kan Ustaz mintanya dua tuh. Padahal jawab soalnya tuh umum kan. Sebutkan ciri orang yang bertakwa. Ternyata kata Ustaz, ciri orang bertakwa itu dua. Apa itu? Dia itu baik hubungannya dengan Allah, alhamdulillah, dan dia baik hubungannya dengan manusia, alhamdulillah. Jadi tadi masuk ke yang kedua ya, karena nyambung sama tema ya Ibu. Nah jadi kemarin kita bulan Ramadan gitu ya, di antara ayat yang paling terkenal Al-Baqarah 83 kan ya, di ujungnya itu la'alakum tattaqun gitu kan, supaya kamu bertakwa gitu. Nah pertanyaannya, terus apa dong cirinya gitu ya? Kalau kita sudah mencapai orang yang bertakwa, ternyata cirinya dua hal tersebut. Jadi hablum minallahnya baik gitu ya. Jadi dia beriman kepada Allah. Jadi kalau kita lihat dia tuh, ya Allah, sholatnya kok khusyuk gitu ya, gitu ya. Ya Allah kok rajin saum gitu ya, suka berzikir. Kita kadang-kadang lihat ya, ada orang soleh tuh dalam hati masya Allah gitu ya. Nah tapi ternyata nggak cuma itu, dia itu baik dalam hubungannya dengan manusia. Jadi kata-katanya menyejukkan gitu ya. Kita senang lah dekat-dekat dia, gak khawatir dekat dia tuh jedek gitu ya. Tahu-tahu dia ngomong gak enak gitu ya, atau dia bersikap yang bikin kita gak nyaman gitu. Jadi dia baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Di antara dalil gitu ya, sekarang saya mau fokus ke yang kedua gitu ya, terkait dengan tema kita. Di antara dalil bahwa takwa itu di antara cirinya adalah baik hubungannya dengan sesama manusia adalah yang tadi dibacakan di awal acara gitu ya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin gitu. Lil muttaqin kepada orang bertakwa. Apa terusannya gitu ya? Orang bertakwa itu gimana? Nah di Al-Imran itu dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra gitu ya. Wal kadhimina al-ghaidh gitu ya, wal 'afina 'anil nas. Ini saya nafasnya gini ya. Wallahu yuhibbul muhsinin gitu. Jadi dikatakan, saya sampai situ aja dulu ya. Itu kan panjang ya, 3 ayat ke bawah. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang lain, banyak kan yang bicara tentang orang yang bertakwa. Nah ini saya ambil ini ya. Ini contoh bagaimana orang yang bertakwa itu baik hubungannya dengan sesama manusia. Yang pertama disebutkan di situ, dia itu berinfak dalam kondisi susah maupun lapang. Ibu-ibu pernah ketemu orang yang begitu? Mungkin pernah ya? Banyak, Masya Allah ya. Lagi gampang dia berinfak, lagi sulit pun dia berinfak. Kalau di Ibnu Katsir, dibaca di tafsirnya, beliau juga menjelaskan berinfak secara materi maupun bantu orang gitu. Mungkin dengan tenaga gitu ya, mungkin dengan senyuman, mungkin dengan kata-kata. Jadi sifatnya demikian gitu ya. Wal kadhimina al-ghaidh, dan mereka menahan amarahnya. Ibu-ibu pernah marah? Kesel gitu ya, mungkin kita kesel. Nah itu ternyata orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya. Nah ini ya ibu-ibu, emak-emak ya biasanya ngadepin keluarga gitu kan ya, bisa jadi suami, bisa jadi anak-anak gitu ya, set gitu ya. Tapi orang yang bertakwa itu dia mampu menahan amarahnya. Masya Allah ya. Dia ada bahasa kurang lebih di hadisnya itu, barang siapa yang menelan amarahnya, maka dia akan menelan pahala yang paling baik. Jadi diniatkannya karena Allah ya, jangan yang lain, nanti malah jadi sakit. Tapi kalau kita niatkan ya Allah, kesel gitu ya, atau mau marah, tapi kita kendalikan, kita jaga. Oh saya nggak boleh melakukan sesuatu yang mungkin Allah marah sama saya gitu ya. Saya nggak boleh berkata-kata buruk, saya nggak boleh bersikap buruk gitu ya. Kita kendalikan diri kita, nah Allah akan memberikan hadiah yang banyak kepada kita. Nah kemudian yang ketiganya adalah wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang bertakwa itu mudah memaafkan. Jadi Masya Allah ya, orang yang bertakwa itu mudah memaafkan. Udah disakiti gitu, orangnya udah aduh gitu ya. Tapi orang yang bertakwa itu mudah memaafkan. Nanti insya Allah kita bahas lagi ya, itu satu. Jadi untuk mengawali materi hari ini, kita berawal dari flashback gitu ya. Bahwa kita Ramadan pengen menjadi orang bertakwa, ternyata ciri orang bertakwa itu baik dalam hubungannya kepada Allah, tapi juga baik dalam hubungannya dengan sesama manusia. Nah, kemudian masih terkait takwa gitu ya. Ada satu hadis yang sebenarnya panjang hadisnya itu gitu ya. Itu di hadis Arba'in 35, nanti ibu bisa cek ya. Potongan dari hadisnya gitu ya. Kebayangnya gitu ya. Nah, ini lain lagi nih. Ini hadisnya agak panjang, diawali wala tahasadu gitu ya. Janganlah kamu saling mendeki, wala tanajasu, wala tabaghudhu, ada panjang gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu enggak di bawah banget ya. Menuju akhirnya itu ada kata-kata ataqwa hahuna gitu ya. Wa tashiru ila sadrihi salatha marrat gitu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa takwa itu letaknya di sini. Dan beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. Jadi takwa itu letaknya di dalam hati gitu. Apa maknanya? Bahwa seseorang yang bertakwa itu harus gitu ya, terrefleksikan di dalam hatinya. Jadi hati orang yang bertakwa itu bersih gitu ya, penuh dengan keimanan kepada Allah, tidak dipenuhi dengan racun-racun hati gitu ya, tidak diisi dengan penyakit-penyakit hati. Nah, jadi itu sangat menguatkan gitu ya. Kenapa kemudian panitia memberikan judul itu kepada saya gitu ya. Saya mikir dulu nih judulnya diberikan adalah merajut harmoni dengan kesucian hati dan kesehatan mental gitu. Jadi bahwa takwa tadi gitu ya, yang berawal dari hati itu akan menjadi bekal kita gitu ya, untuk merajut harmoni. Dan memang hati itu sesuatu yang luar biasa ya Ibu. Dikatakan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa dalam tubuh kita ini adalah segumpal daging gitu ya. Kalau dia baik, baik seluruh tubuh gitu ya. Sedangkan kalau dia buruk, maka akan buruk seluruh tubuh gitu ya. Dan ketahui bahwa daging itu adalah hati.
Jadi segitunya gitu ya pengaruh hati itu kepada seluruh tubuh. Oke, sekarang kita beralih gitu ya kepada pembahasan tentang terus bagaimana sih tips-tipsnya gitu ya agar kita bisa merajut harmoni. Ada yang mau ngasih tips nggak ibu-ibu? Gimana tipsnya biar bisa merajut harmoni dengan sesama? Tadi banyak yang jawab pas lagi cerita kuat. Banyak ya. Saling mencintai dan menziarahi karena Allah. Iya, betul ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan untuk kita merajut harmoni gitu ya dengan kesucian hati dan kesehatan mental. Nah, izinkan saya meramu menjadi 4 poin besar gitu ya tentang bagaimana kita bisa merajut harmoni ini. Saya sampai jam berapa Bu Yani? Sampai jam. Lupa kasih batasan waktu untuk Ustazah 30 menit insya Allah 10.47 ya. 10 menitnya untuk tanya jawab. Jadi 47 udah sama tanya atau Belum. Oke. Masih lama. Oke. Nah, ini kita masuk ya. Bagaimana tips-tipsnya kita bisa merajut harmoni? Yang pertama adalah menyiapkan hati. Jadi ibu-ibu tadi Masya Allah ya, Ustazah Fitri menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang sangat indah gitu ya. Sampai-sampai Rasulullah dan orang-orang yang syuhada gitu ya, itu sampai iri gitu kan ya, melihat orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi karena Allah. Nah, ketika kita akan melakukan sesuatu gitu ya, termasuk tadi kita berangkat ke sini gitu ya, maka sebelum berangkat, sebelum kita berinteraksi gitu ya, sebelum kita nulis di chat WA gitu ya, sebelum kita menemui suami kita, sebelum kita menemui anak kita gitu ya, usahakan kita hadirkan dalam hati kita niat. Saya tuh mau ngapain sih gitu? Saya mau ngapain ke Salsabila gitu kan? Mau diundang nih sama Bu Desi gitu. Titik kah gitu ya? Atau ada lanjutannya gitu? Dan saya ingin memenuhi undangan itu karena Allah, misalnya seperti itu ya. Maka kita usahakan menghadirkan niat yang ikhlas. Ternyata pengaruh niat itu sangat besar gitu. Kalau yang kita cari adalah Allah, kita tidak akan mudah kecewa, ya. Kita berangkat karena Allah nih, ya ternyata sampai sana teman kita pada jutek misal gitu ya, itu nggak akan terlalu kecewa gitu ya. Oh saya dicuekin sih gitu ya, kan ya tidak karena Allah gitu ya. Nah, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita dan seterusnya. Jadi itu yang pertama ya. Bisa jadi kalau seorang teman memberikan tips yang paling mudah adalah tidak lupa membaca basmalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum berangkat, sebelum kita tadi ya mau chat WA kayak mau apa kayak gitu ya, usahakan kita senantiasa menghadirkannya. Masih soal menyiapkan hati gitu. Poin berikutnya adalah mendasarkan segala sesuatunya berdasarkan kasih sayang. Kerasa nggak sih ibu begitu? Kerasa ya? Allah titipkan ternyata rasa kasih sayang itu kepada kita kan? Kepada yang di dekat ya, dari rumah, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua kita gitu kan, sayang ya. Kepada saudara, kepada tetangga gitu ya. Allah sudah menitipkan kita kasih sayang dan hendaklah kita jaga itu gitu ya. Jadi kata Rasulullah, bukan kata Rasulullah ya, dalam sebuah ayat dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan itu kita bawa gitu. Kita keluar rumah Salsabila bukan mau jadi pembenci misalkan gitu ya, bukan mau jadi apa hakim atau jadi apa gitu ya, tapi didasari dengan kasih sayang. Dan itu diingatkan oleh Rasulullah gitu ya, kepada para sahabatnya gitu ya. Dan itu senantiasa kita jaga. Dan kita bisa belajar ini dari Rahman dan Rahimnya Allah ya. Mungkin ibu-ibu ingat ya potongan hadisnya ketika ada seorang sahabiah yang terlihat sedang mencari anaknya untuk menyusui gitu ya. Terus Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mungkin nggak dia melemparkan anaknya ke api gitu ya. Kata para sahabat ya nggak mungkin lah gitu ya. Namanya ibu pasti sayang kepada anaknya. Kemudian kata Rasulullah, ketahuilah bahwa cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Ya, Masya Allah ya. Jadi sebagaimana Allah sudah menyintai kita gitu ya, maka kita pun belajar untuk menebarkan kasih sayang kepada orang lain.
Itu yang kedua ya, dari poin menyiapkan hati. Kemudian yang ketiga gitu ya, masih dari poin menyiapkan hati, adalah berusaha membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ada banyak ya. Mungkin saya sebutkan beberapa ya. Misalkan sombong gitu ya. Nah itu ya. Kalau dulu pernah ada seorang guru saya yang bilang kalau sempat iri dengki itu menghinggapi kita gitu ya, maksudnya sempat terlintas gitu ya, sempat ada ih kok dia dapat banyak sih, dia kan malas orangnya gitu ya, kayaknya rajinan saya, kok banyakan dia gitu ya, dapatnya misalkan kayak gitu ya, atau hal-hal serupa. Kalau kata guru saya, ingatlah bahwa yang membagi semuanya adalah Allah, dan Allah itu maha bijaksana. Allah lebih tahu yang pas buat saya, yang pas buat Guzum gitu ya, Guros itu masing-masing udah ada takarannya ya Tenki. Jadinya semuanya nggak akan ketukar gitu kan ya. Dan sebenarnya kan kalau dengki biasanya ke arah sana ya, kok dia lebih cantik sih, kok dia lebih pinter sih gitu ya, kok dia lebih banyak sih, kok suami dia lebih keren sih gitu ya, atau hal-hal yang lainnya. Padahal itu semua adalah pembagian dari Allah, dan nggak pantas kita menggugat Allah gitu ya. Allah lebih tahu mana yang paling bisa. Jadi kalau kita dapat lebih banyak, kita kerepotan gitu ya. Dan contoh yang lain, sombong gitu ya, ujub, nggak usah saya bahas satu-satu ya. Yang ingin contoh saya juga bahas adalah buruk sangka. Jadi kalau kita ingat di Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah gitu ya sebagian besar dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Kisah yang berkesan buat saya gitu ya, yang terkait dengan buruk sangka adalah kisahnya Usama. Ada yang ingat gak ibu kisahnya Usama? Usama itu dikisahkan salah seorang sahabat yang dicintai Rasulullah ya, dicintai Rasulullah SAW. Dan pernah dalam sebuah kesempatan perang, nah beliau itu kayak ya di suasana perang gitu ya. Nah kemudian si musuhnya itu sudah terdesak gitu. Jadi udah tinggal set gitu ya, musuh itu akan kalah. Dalam kondisi seperti itu, musuhnya itu mengucap syahadat. Kebayang ya? La ilaha illallah gitu. Jadi dalam kondisi yang terdesak, musuhnya itu mengucapkan syahadat. Nah ternyata Usama itu melanjutkan gitu. Jadi dibunuh si musuh itu gitu ya. Meskipun musuh itu sudah mengucap syahadat. Dan kisah itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah apa? Marah. Kebayang gak? Sampai Rasulullah bilang, apa kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu apa yang ada di dalam hatinya? Terus kata Usama itu, Rasulullah tuh nanya terus gitu ya. Sampai saya berharap bahwa hari itu adalah hari pertama saya masuk Islam. Maksudnya, lu berharap dadanya cepat dimaafin gitu ya. Tapi dari situ saya gitu ya, belum Ustaz mengambilnya juga contoh untuk buruk sangka gitu. Dalam satu sisi kebayang ya Usama, dia bilang Rasulullah dia itu nggak tulus gitu loh. Dia udah kalah gitu untuk menyelamatkan dirinya, dia mengucap syahadah gitu. Tapi kata Rasulullah, sudah kau belah dadanya gitu kan. Jadi ternyata dari kisah itu pelajaran buat kita ya, untuk nggak mudah berburuk sangka kepada orang lain. Sampai ada yang bilang siapkan kalau bisa bahkan puluhan uzur untuk saudaramu gitu. Kita ketemu saudara kita, kok dia ngeles ya di jalan gitu ya. Oh dia nggak lihat gitu ya. Oh dia lagi buru-buru. Oh dia lagi. Oh terus dia bikin biar kita nggak ada perasaan nggak enak. Nah kisah sebaliknya adalah ini kisah Rasulullah ya. Rasulullah SAW dikisahkan pada suatu malam Sofiyah itu menemui Rasulullah SAW yang sedang itikaf. Bayangnya lagi itikaf, Sofiyah datang. Nah kemudian Rasulullah mengantarkan Sofiyah ini pulang. Malam-malam ya ibu-ibu diantar Rasulullah SAW pulang. Dan ternyata di jalan itu bertemu dengan sahabat. Benar Rasulullah tuh panggil sahabatnya. Ketahuilah ini istriku Sofiyah. Oh subhanallah Rasulullah. Mungkin kalau saya teruskan, kita nggak mungkin pikir macam-macam lah Rasul gitu ya. Tapi kata Rasulullah apa? Setan itu mengalir dalam darah manusia. Dan saya tidak ingin kamu berprasangka. Ini dua kisah ini menurut saya menarik ya buat saya pribadi. Di satu sisi kita jangan mudah berprasangka pada orang. Di sisi lain, kalau posisi kita memungkinkan orang berprasangka, jelaskan gitu. Maksudnya tutuplah gitu ya. Misalkan saya nggak datang nih, ya saya pamit lah, misalkan ke Bu Widya gitu ya, atau ke Bu Desi gitu ya, maaf ya gitu.
supaya jelas gitu ya kenapa misalkan seperti itu. Jadi kita menutup gitu ya, menutup pintu-pintu untuk orang berprasangka. Itu yang pertama ya ibu-ibu. Jadi kiat yang pertama adalah menyiapkan hati. Nah kemudian yang kedua adalah kita berusaha menghadirkan gitu ya, hal-hal yang bisa merajut harmoni itu sendiri gitu ya. Sebenarnya ini sangat banyak ya, tapi saya ngambil contoh-contohnya aja gitu ya. Di antaranya yang pertama adalah memiliki sifat empati. Jadi sifat empati itu apa ya? Kita bisa menempatkan perasaan kita sebagai perasaan orang lain gitu ya. Jadi kalau ada teman kita lagi sedih gitu ya, kita jangan datang-datang gitu ya, tidak ikut merasakan perasaan dia, atau sebaliknya gitu ya. Teman kita senang, kitanya sedih gitu ya. Tapi sesuaikanlah gitu ya, sesuaikan dengan kondisi saudara kita dan turunan-turunannya ya dari sifat empati itu. Kemudian yang keduanya adalah bersifat hangat dan penuh perhatian. Ibu-ibu ingat ya kisahnya sahabat yang merasa jadi sahabat dekatnya Rasulullah SAW? Ingat ya? Ada kan sahabat yang merasa dia itu sahabat paling dekatnya Rasulullah SAW gitu. Kebayangkan berarti Rasulullah SAW itu baik banget sama dia ya. Ibu-ibu bisa ngerasa sahabat sama seseorang kan karena deket ya. Karena orang itu kalau ketemu ibu-ibu hangat gitu kan, baik gitu. Nah itu sahabat merasa demikian gitu ya. Sampai beliau itu mau gitu bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah siapa sahabat terbaikmu gitu ya. Rasulullah mah jujur ya, disebut yang pertama Abu Bakar gitu ya. Yang berikutnya siapa Rasulullah? Kirain dia gitu. Kemudian Umar. Tapi setelah berapa orang dia gak mau melanjutin, takut nanti dia tahu ternyata dia nomor kesekian. Tapi pelajaran buat saya pribadi, saya jadi ngebayangin betapa baiknya Rasulullah menghadapi semua orang gitu ya. Dan itu bisa kita coba aplikasikan gitu ya. Makanya kata Rasulullah, janganlah kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun sekedar berwajah cerah di hadapan saudaramu gitu. Jadi ternyata ini kita ketemu ibu-ibu wajahnya cerah gitu ya, kelihatan senang kita bertemu dia gitu, itu sudah kebaikan gitu ya, Masya Allah. Termasuk bertemu suami misalkan ya, sama anak-anak gitu ya, sama saudara dan seterusnya gitu. Dan hal-hal yang lainnya yang bagaimana kita bersifat hangat, memberikan selamat gitu ya ketika ada yang mendapatkan kesuksesan gitu ya, saling memberi hadiah gitu ya, dan sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya gitu ya, masih dari menghadirkan hal-hal yang bisa menghadirkan harmoni, adalah saling memberi manfaat. Saling memberi manfaat. Dalam banyak hadis gitu ya, Islam mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah suka gitu ya kalau kita ini saling tolong menolong gitu ya. Jadi barang siapa yang menolong saudaranya gitu ya, maka Allah akan menolongnya dunia akhirat gitu. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya dunia akhirat. Jadi sampai ada istilah, jadilah engkau kuburan bagi aib saudaramu gitu. Jadi kalau nyampe gitu ya, belum sempat kita hentikan dia pembicaraannya ngomongin aib, nyampe cukup sampai kita gitu. Nggak usah kita sebarin lagi gitu. Bahkan kalau bisa segera mungkin kita hentikan ya. Kalau ada orang yang gibah di depan kita, alihkanlah gitu. Bu kemarin ada yang bawa kue ini kok enak ya, cara bikinnya gimana ya? Biar nggak ngomongin lagi soal aib orang lain misalkan begitu ya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lain gitu ya. Bagaimana kita saling menolong. Termasuk di sini gitu ya, saling memberi manfaat adalah saling menasehati. Ibu-ibu apa surat Al-Asr ya? Iya, Masya Allah ya. Kita sering baca gitu ya di akhir acara. Di situ ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Ibu-ibu sadar nggak ada satu lagi di juz 30 tentang watawasau? Harus sabaran. Saya bilang Ustazah nggak boleh jawab ya. Nggak apa-apa. Jadi ada satu lagi gitu ya, watawasau bi itu ya. Masih di juz 30 adalah watawasau bil marhamah gitu ya. Saling mengingatkan untuk berkasih sayang gitu ya. Jadi Masya Allah ya, kita saling mengingatkan, saling menasihati adalah bagian dari saling menyayangi. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i, kalau kamu punya teman gitu ya, ini bahasa saya ya,
kalau kamu punya teman yang membantumu dalam ketaatan gitu ya, maka jangan pernah lepas genggamannya gitu. Jadi digenggam gitu ya. Ini kalau di Salsabila, dengan teman-teman di Salsabila kita jadi makin taat kepada Allah, ya jangan dilepas gitu. Dipegang, karena mendapatkan sahabat itu sulit, sedangkan melepaskannya sangat mudah. Jadi setiap kali kita menemukan teman-teman yang mengajak kita taat kepada Allah, kita jaga. Karena kalau di ayatnya dikatakan teman-teman karib itu satu dengan lainnya akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi saling memberi manfaat dalam berbagai bentuknya ya, saling menolong dalam kebaikan. Nah kemudian masih di poin yang kedua ini yang bisa kita hadirkan tadi ya, yang seperti bahas di awal, yaitu mudah memaafkan. Ada kisah yang menarik gitu ya di dalam Al-Quran, nggak dikisahin banget gitu ya, cuman kita bisa baca di tafsirnya. Adalah kisah kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kan orangnya baik ya, suka berinfak, suka bersedekah gitu ya. Termasuk beliau itu suka menolong saudaranya, namanya tuh Misloh ya. Ditolongin lah. Jadi sama Abu Bakar tuh sering dikasih uang tiap bulan lah, kalau bahasa kita rutin lah gitu ya. Nah ternyata ketika terjadi hadithul ifki yang menimpa putrinya Aisyah, Misloh ini termasuk yang ikut menyebarkan berita itu. Nah ketika akhirnya dibuka sama Allah gitu ya, bahwa itu semua salah gitu ya, penyebaran berita itu, Abu Bakar itu sempat marah, bukan marah, ya sempat bersumpah gitu ya, bahwa saya tidak akan membantunya lagi selama-lamanya. Kebayang gak ibu? Selama ini kita bantuin gitu ya, tahu-tahu dia nyebarin kata-kata gak enak tentang anak kita gitu. Sehingga Abu Bakar bilang, saya gak akan bantu dia lagi. Kemudian turun ayat Surah An-Nur ayat 22. Suratnya agak panjang ya, ayatnya sedengannya. Janganlah orang-orang yang diberikan kelebihan harta gitu, diberikan kelapangan gitu, bersumpah tidak akan lagi menolong gitu ya, saudaranya. Ada bahasa di situ, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin Allah memaafkanmu gitu? Itu Abu Bakar langsung merasa ayat ini untuknya gitu ya. Kemudian kata Abu Bakar, iya, saya ingin Allah memaafkan saya. Maka kemudian beliau maafkan Misloh gitu ya. Beliau kemudian bantu lagi Misloh ini, bahkan bersumpah tidak akan berhenti membantunya gitu. Ini Masya Allah ya, kata-kata tadi ya, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, itu bisa kita ingat kalau kita mau memaafkan orang gitu ya. Misalkan berat gitu ya, maafin orang, kita bisa ingat kesalahan kita kepada Allah. Kita juga punya salah kan gitu ya. Apakah kita tidak ingin Allah memaafkan kita gitu? Jadi dikatakan bahwa di antara ganjaran kebaikan adalah kebaikan yang sama. Jadi kalau misalkan di surat apa ya, yang dikatakan kalau berlapang-lapanglah di dalam majelis gitu ya, maka ada ustadz yang menggambarkan siapa yang melapangkan dalam majelis, maka Allah akan melapangkannya di dunia akhirat. Tuh Masya Allah ibu-ibu, cuman ngasih tempat duduk gitu ya, cuman gitu ya. Ada ibu-ibu baru datang, tempat udah penuh, kita ada geser dikit gitu, sini bu, bisa duduk di sini gitu ya. Allah akan melapangkan di dunia akhirat. Membantu seorang saudara gitu ya, Allah akan membantunya di dunia akhirat. Termasuk tadi terkait maafkan. Sebagaimana kita ingin Allah memaafkan kita, maka semoga kita pun mudah memaafkan orang lain. Itu ya poin yang kedua. Nah sekarang poin yang ketiga gitu ya, bagaimana untuk bisa merajut harmoni. Yang ketiga adalah kita waspada terhadap racun-racun hati. Hati itu adalah bagian dari tubuh kita yang sangat sensitif. Iya nggak ibu-ibu? Sangat sensitif terhadap apa? Terhadap dosa. Jadi ketika seseorang itu melakukan dosa, maka akan timbul nokta hitam di dalam hatinya gitu ya. Kalau dia nggak bertobat, maka itu akan menutupi hatinya gitu ya. Nah ternyata ya tadi ya, maksud itu menutupi hati. Ternyata ada juga racun-racun hati yang dijelaskan oleh para ulama gitu ya. Ini kalau Bu Widya mungkin pernah dengar ya, yang saya sampaikan apa? Di antara racun hati adalah hal-hal yang berlebihan gitu ya. Makan berlebihan, tidur berlebihan, bicara berlebihan, memandang berlebihan, berinteraksi berlebihan, itu bisa menjadi racun kepada hati. Jadi tadi kita berinteraksi kan niatnya baik ya, tapi tetap aja ternyata tidak boleh berlebihan. Kita harus punya waktu kita berdoaan kepada Allah kan, kita harus punya waktu buat keluarga kita misalkan gitu ya.
Kita harus punya banyak waktu untuk berzikir dan seterusnya. Termasuk kata-kata. Ibu kerasa nggak sih kalau banyak ngomong gitu ya? Terus di hati itu jadi nggak enak. Jadi emang ternyata nggak boleh berlebihan ya. Jadi tetap ya, kita mau bicara, mau berinteraksi niat baik, kita jaga caranya, dan ternyata nggak boleh berlebihan. Itu poin yang ketiga. Nah sekarang kita masuk ke poin yang terakhir gitu ya. Poin yang keempat ini saya pisahkan gitu ya, yaitu adalah doa. Kalau kita lihat di Quran surat Ali Imran ayat 159 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidha qalbin lanfaddu min hawlik, dan seterusnya ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Sesungguhnya karena rahmat dari Allah lah gitu ya, kau tuh berlaku baik kepada mereka. Jadi Masya Allah, ini Allah menyebutkan secara eksplisit, kok bisa ya si A itu lembut ya sama orang gitu ya, kok dia bisa ya berlaku baik sama suaminya gitu ya, berlaku baik sama orang tuanya, sama mertuanya gitu, sama ibu-ibu gitu ya. Ternyata fabima rahmatin minallah gitu ya. Itu adalah rahmat dari Allah, dan itu perlu kita minta. Allah tolong gitu ya, minta hati kita bersih gitu ya, minta hati kita bersih dari penyakit hati. Ayat lain yang menguatkan gitu ya, di Quran surat Al-Anfal ayat 24 gitu ya, agak panjang gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum gitu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi gitu ya. Jadi di situ ada perintah untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika mereka memanggilmu kepada sesuatu yang menghidupkanmu. Tapi wa'lamu gitu ya, tapi ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu bahasanya apa ya, menghalangi atau berada di antara seseorang dengan hatinya. Bahkan dibanding kita sendiri gitu ya, Allah itu lebih kuasa kepada hati kita. Sehingga kalau di tafsir Ibnu Katsir yang muncul di situ adalah doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik gitu ya. Sampai sahabat tuh ada yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kami ini udah beriman, kok masih khawatir gitu? Kata Rasulullah, iya. Jadi ternyata kita harus selalu minta gitu kepada Allah. Nah itu ya, jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita, memudahkan kita untuk bisa berlaku baik gitu ya kepada saudara. Itu satu. Dan yang kedua gitu ya, masih terkait doa adalah doa kita kepada saudara kita. Jadi dulu dikisahkan ada seorang ibu yang begitu istimewa di hati banyak orang. Nah si ibu ini biasa aja gitu, tapi orang-orang tuh senang sama dia, pada sayang sama dia gitu ya. Kebayang nggak ibu? Nah terus akhirnya dikorek lah gitu ya, ibu tuh apa sih rahasianya kok orang pada senang sama ibu gitu, sayang sama ibu. Akhirnya ternyata ibu itu bercerita, tidaklah saya bertemu, ini bahasa saya ya, tidaklah saya bertemu seseorang di siang hari kecuali saya mendoakannya di malam hari. Jadi intinya, ini bahasa saya bisa jadi gak selebay gitu ya, intinya beliau itu sering mendoakan saudaranya tanpa saudaranya ketahui. Berdoa dalam diam, iya tadi. Dan itu bisa jadi banyak loh di antara kita. Kadang saya pas ini juga sampai termimpi, saya tuh pernah mimpi didoain seorang akhwat gitu ya, seorang ibu gitu. Ya Allah, jadi apa? Ya seperti itu ya. Bisa jadi ini sampai hari ini kita begini doa ibu-ibu kita ya, doanya ibu, Masya Allah, doanya saudara kita bisa jadi gitu. Dan kita lakukanlah hal yang sama, dan itu akan kembali kepada kita sendiri kan. Bahkan malaikat mengatakan, maka untukmu terlebih dahulu. Jadi kita ketemu orang ceria gitu ya, Masya Allah Kak Enci ketemu saya cerah banget, ya Allah cerahkan wajahnya dunia akhirat. Nanti kata malaikat untukmu juga kan. Jadi kita mendoakan orang itu nggak mahal kan ibu-ibu, tapi ternyata juga butuh dihadirkan kan. Nggak semua orang kan bisa begitu gitu. Nah ternyata ibu itu begitu gitu, dan ternyata akhirnya menyatukan hati. Pernah tuh saya pernah ketemu seorang guru, kenapa ya saya sayang banget sama dia. saya nemu seorang guru ini padahal usia jauh, latar belakang beda gitu, tapi bisa jadi itu Allah alam. Saya nggak tanya, cuman maksudnya terasa gitu, kuat sekali gitu ya, ikatannya atau pengaruhnya. Nah itu kita bisa juga lakukan kepada buat anak-anak kita gitu ya, buat saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah cukup ya ibu-ibu, sudah lebih 2 menit gitu ya. Mudah-mudahan saya pribadi terutama gitu ya,
dan kita semua gitu ya, setelah melewati kemarin Ramadan gitu ya, kita bisa meningkat ketakwaan kita gitu ya, bahwa kita semakin baik hubungan kita kepada Allah gitu ya, dan kita juga semakin baik hubungannya dengan sesama manusia. Kalau ada potongan hadis, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Percayalah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan kembali kecuali kepada kita sendiri, dan itu Allah sendiri yang membalas. Nggak usah ngarepin orang yang kita baikin gitu ya. Oh saya baikin dia nggak baik sih Ustazah, itu gimana Allah balikinnya dari mana ya? Tapi percayalah tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Allah. Justru khawatirnya kalau kita nggak ikhlas, ternyata hilang semuanya di sisi Allah. Itu justru yang kita khawatirkan. Ya semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan segala kebaikan, dan semoga apa yang salah Allah ampuni. Saya serahkan kembali ke beliau.